Di balik sejarah panjang Indonesia, berdiri sebuah kerajaan yang mengukir jejak peradaban awal di tanah Jawa, Kerajaan Tarumanegara. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, berdirilah sebuah kerajaan yang berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan itu bernama Kerajaan Tarumanegara, yang didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman, yang sering disebut dengan Raja Jaya Singawarman. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharaja Jaya Singawarman berasal dari India. Diceritakan Raja Jaya Singawarman memberikan mandat kepada putranya untuk menggantikannya sebagai seorang raja, dikarenakan raja yang sudah mulai menua dan memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Putraku, ada yang aku sampaikan kepadamu. Apa yang ingin Anda sampaikan ya Anda? Apakah tentang mengenai kerajaan? Mungkin umurku sudah tidak lama lagi. Apakah kamu bersedia untuk mengambil tahta kerajaan ini? Baik ayah Anda, saya akan melakukannya dengan semampu saya ayah Anda. Apakah kau bersungguh-sungguh dengan perkataanmu itu, wahai putraku? Ya ayah Anda, saya akan bersungguh-sungguh untuk menjaga kerajaan ini lebih baik. Oke, aku akan pegang janjimu. Beberapa tahun pun berselang, Raja Jaya Singawarman meninggal dunia dan dipusarakan di tepi kali Dumati. Kesedihan dengan penuh tanggung jawab pun terlihat di wajah Darmayawarman, putra Raja Jaya Singawarman. Ayah, meskipun kau telah tiada, tapi tanggung jawab yang engkau berikan akan kulakukan sesuai janji kepadamu. Aku akan membuktikan menjadi raja yang hebat, lebih baik dari dirimu ayah. Setelah 8 tahun memimpin, Raja Darmayawarman pun meninggal dunia. Ia telah membuktikan untuk menjadi raja seperti ayahnya, bahkan lebih baik. Sepeninggalnya Raja Darmayawarman, kerajaan diambil alih kepemimpinannya oleh Raja Maharaja Purnawarman, yang merupakan raja ketiga Tarumanegara. Di masa kepemimpinannya, ia membuat ibu kota kerajaan baru yang terletak lebih dekat ke pantai, yang diberi nama dengan Sundapura. Wahai rakyatku, sebagai bentuk puji syukur kepada dewa, aku ingin menyumbang 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sebarkan berita ini kepada kaum Brahmana. Baiklah, sebagai awalan baru, kita akan membuat ibu kota kerajaan baru. Namun sebelum itu, apakah ada yang punya usulan? Ampun Baginda, bagaimana jika kita memindahkan ibu kota kerajaan ke daerah pesisir yang dimana itu mungkin akan membantu pelayaran dan perdagangan kita? Brilian, bagus, usulan yang bagus. Prajurit, siapkan yang perlu diperlukan. Setelah diperlukan beberapa waktu untuk mencari, akhirnya ditemukan tempat yang sesuai untuk membangun ibu kota kerajaan baru Tarumanegara seperti yang rakyat inginkan. Sepertinya benar ini tempatnya. Bagaimana jika kita beri nama Sundapura? Baiklah Baginda, sepertinya tempat ini sangat cocok untuk menjadi ibu kota kita. Selain tempat yang strategis, cuacanya juga Kehidupan sangat politik Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu yang menyebutkan Baginda Raja memerintahkan untuk melakukan penggalian Sungai Gomati sepanjang 11 km yang hanya diselesaikan dalam waktu 21 hari saja. Raja juga memerintahkan lagi untuk menggali Sungai Candrabaga yang berfungsi sebagai jalur perdagangan, mengendalikan banjir, dan menghindari kekeringan pada musim kemarau. Prajuritku, kutugaskan kalian untuk menggali kali di lokasi ini. Baik Baginda. Setelah sungai-sungai tersebut selesai digali, Raja menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana yang merupakan salah satu kejayaan Raja Purnawarman pada masa itu. Setelah melewati masa kejayaannya, tibalah saatnya Tarumanegara dihadapkan oleh masa keruntuhan. Di era pemerintahan kerajaan Tarumanegara yang terakhir, Raja Maharaja Linggawarman, di mana Dewi Manasih, putri pertama ke-12 Tarumanegara, menikah dengan pendiri kerajaan Sunda,
yang akhirnya menimbulkan perselisihan di antara mereka. Putriku, siapa laki yang kau cintai? Ayahanda, aku mencintai Tarusbawa. Aku ingin menikah dengannya. Apa? Tarusbawa? Dia pendiri kerajaan Sunda. Aku tidak akan menerimanya. Ayah, aku mohon restumu. Aku mencintainya dari lubuk hatiku. Baiklah, aku akan merestui kalian. Tapi dengan satu syarat, jagalah kerajaan tercinta kita. Baik, Ayahanda. Akhirnya kerajaan ini milikku. Apa? Kau ingin mengambil kekuasaanku? Ya, aku ingin memanfaatkanmu untuk merebut kekuasaan ini. Aku tak menyangka. Kau mencintaiku bukan karena kau cinta, tapi kau ingin merebut tahta Ayahanda. Perselisihan pernikahan tersebut mengakibatkan pecahnya kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara. Di bawah pimpinan menantunya, Raja Maharaja Tarusbawa dan Kerajaan Galuh, yang dimana Kerajaan Sunda maupun Kerajaan Galuh merupakan kerajaan bawahan Kerajaan Tarumanegara pada masa itu.